lezat. Lezat. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi di acara Santapan Nusantara. Pemirsa, hari ini saya akan memasak untuk pemirsa di rumah, untuk takjil, buka, dan untuk sahur yang suka susah menunya apa gitu ya. Nah, pemirsa, lokasi memasak mengambil tempat di Bukit Alamanda, Garut. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Santapan Nusantara. Pemirsa, masakan yang pertama ini untuk berbuka. Saya akan membuat gurame goreng sos sambal. Sederhana sekali pemirsa, hanya digoreng guramenya lalu pakai sambal. Tapi kalau kita membuatnya dengan sepenuh hati dan rasa cinta, maka walaupun masakan biasa jadi istimewa karena enak pemirsa. Nah, ini dia bahan-bahannya. Gurame, ya, Anda juga boleh misalnya menggunakan bawal, kakap, terserah pemirsa kalau masalah ikannya. Kita beri dulu air jeruk nipis dan garam seperti biasa. Bumbunya adalah cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai rawit. Nanti kita masukkan 2 batang serai, 2 daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Jadi dia wangi jeruk ya pemirsa. Oke, pertama-tama saya akan menggurat dulu guramenya. Nah pemirsa, saya akan menggunakan tepung bumbu serbaguna sajiku supaya dia crunchy gitu di kulitnya ya. Kita balik. Ya, cukup. Nah, sekarang kita goreng pemirsa. Sambil menunggu ini kering, saya akan menumis saus sambalnya. Minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang dihaluskan, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai merah kering, dan cabai rawit. Kita masukkan teman-temannya, serai, 2, daun salam, dan daun jeruk. Sedikit air, kita biarkan dulu sampai dia benar-benar matang sambil kita beri masako rasa ayam, kemudian merica, gula. Nah pemirsa, nih sambalnya udah mateng, udah wangi. Pemirsa dapat menambahkan terasi kalau mau pakai terasi. Nah, kemudian kita beri juga jeruk limau di sini, ya. Terus ininya masukin aja 1 biar memang tetap wangi, ya. Terus yang terakhir, Anda boleh berikan kecap manis atau saya memberikannya soy sauce teriyaki. Cukup segini. Nah, ini pastinya udah enak dan wangi. Sekarang kita angkat ikannya pemirsa. Ini dia. Oke. Sekarang tinggal kita sajikan. Kita hias dulu ya. Seperti ini. Setelah itu kita tinggal siramkan sambalnya di atasnya. Tuh. Setelah itu kita hiasi sedikit. Kita hiasi di sini. Nah pemirsa, ini dia gurame goreng sos sambal kita. Silahkan dicoba. Kalau pemirsa melihat penampilannya dan cara pembuatannya, pasti ini sangat menggugah selera. Apalagi untuk buka ya pemirsa, seger makan sama nasi panas. Wow, sebentar lagi saya akan membuat lidah juga dengan sambal. Jangan kemana-mana ya. Nah, pendamping dari gurame goreng sos sambal tadi, alangkah enaknya ya pemirsa kalau kita makannya tuh sayur gitu. Nah, saya akan membuat ase lidah tapi yang sudah sedikit dikreasikan ya pemirsa. Ini terambil memang dari ase lidah, karena ase lidah itu bisa betawian,
bisa Sundaan gitu pemirsa. Nah, kita menggunakan lidah yang sudah kita presto atau kita godok terus, sudah dikuliti dan sudah empuk banget. Kemudian bumbunya bumbu lodeh aja, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Dihaluskan. Kemudian nanti saya masukkan daun jeruk. Biasanya lodeh nggak pakai daun jeruk kan pemirsa, ya. Asli lidah juga nggak pakai daun jeruk. Saya mau pakai daun jeruk, daun salam, dan serai. Nah, ini dia pemirsa. Yang diiris adalah cabai merah, cabai hijau. Lalu nanti cabai rawitnya utuh dimasukkan. Kemudian pakai tomat. Nah, ini juga tidak biasa kalau di asli lidah atau lodeh. Kemudian yang saya gunakan bukan terong ungu, tapi saya menggunakan terong ini loh, terong lalap kalau di sini. Kemudian nanti diberi santan dan masako. Itu saja pemirsa, sederhana tapi enak banget. Oke, sekarang saya akan masukkan dulu bumbu halus. Jadi ini tanpa ditumis, terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan kemiri. Masukkan salam, serai, dan daun jeruk. Di sini kita berikan langsung merica dan gula. Kemudian masako. Sederhana kan pemirsa? Rasa sapi. Nah, sambil ini kita didihkan terus, saya akan motong cabai hijau. Kita potong serong aja. Kemudian cabai merahnya, tomat. Nah, tomatnya kita potong-potong aja. Sini. Dan ini dia, terong. Nah, kita rendam dengan air. Potong-memotong selesai. Kemudian akan saya masukkan santan. Kita didihkan dulu ya pemirsa. Nah pemirsa, kentalnya seperti ini. Saya mau masukkan, ini dia, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawitnya. Situ lidahnya saya mau potong-potong. Ini potong kotak-kotak aja. Selesai sudah. Nah, sekarang kita masukkan ini terong, tomat, kemudian ini dia lidah. Wow, banyak banget ya pemirsa. Nah pemirsa, nih lihat, sudah mendidih, cepet kita matikan. Sekarang kita sajikan. Tuh, cabai merahnya juga masih bagus. Ada cabai hijau. Pemirsa, ini dia ase lidah ala santapan Nusantara kita. Empuk banget, jadinya legit. Silahkan dicoba sebagai teman dari masakan yang pertama tadi. Sebentar lagi saya akan masak masakan untuk sahur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santapan Nusantara. Nah, ini dia takjilnya. Namanya bubur sumsum campur sari. Nah, ini dia. Untuk membuat bubur sumsumnya dulu ya. Santan, tepung beras, garam, dan daun pandan. Nanti kita akan buat. Untuk sausnya ada gula merah yang sudah dicairkan, santan yang kental, beri daun pandan dan garam. Jadi nanti di atas bubur sumsumnya. Nah, campur sarinya adalah ini dia, cincau, potong kotak-kotak kecil, dawet atau cendol, sama nangka yang dipotong panjang-panjang. Udah gitu aja pemirsa. Sekarang kita akan merebus santan, daun pandan, garam, dan tepung beras. Kita aduk sampai mengental. Nah, dia sudah mulai mengental, akan lebih padat lagi. Terus akan saya beri essence pandan supaya warnanya juga agak hijau dan lebih wangi lagi.
Nah, pemirsa udah teraduk rata. Nah, ini kita dinginkan, dia akan membeku. Nah, sekarang sudah dingin pemirsa tuh. Sudah tidak bisa lagi tumpah ya. Dan ini baru jadi bubur sumsumnya. Nah, sekarang kita akan hidangkan. Kita ambil dulu bubur sumsumnya. Seperti ini. Kan dia udah beku. Letakkan di bawah. Kita berikan ini cincau yang hitam. Kita tabur aja. Kemudian dawet. Kita tabur juga. Setelah itu nangka. Kita siramkan dengan santan yang kental. Nah, sekarang gula merah yang sudah dicairkan dan rasa pandan. Akhirnya saya akan letakkan cherry di atasnya, agak modern sedikit. Nah, pemirsa, ini dia bubur sumsum campur sari. Kalau mau pakai es juga boleh ya pemirsa, silahkan dicoba, cocok kayaknya untuk takjil. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan ikuti kuis untuk pemirsa. Pertanyaannya, untuk memperoleh ceker yang mekar ya, pengolahannya pilih A, direbus sampai empuk atau digoreng dulu. Direbus atau digoreng dulu. Sudah tahu jawabannya? Cepat hubungi kami di sini, bebas pulsa sampai dengan jam 9.30. Seperti biasa, 3 orang pemenang yang beruntung masing-masing akan mendapatkan Rp500.000. Sekarang kita lihat 3 pemenang yang beruntung minggu lalu. Ini dia. Selamat ya untuk pemenang yang beruntung. Pemirsa, mari kita menjalankan ibadah puasa kita bukan hanya karena mengejar pahala atau kewajiban semata, tapi kita menjalankannya dengan penuh syukur, tulus, dan ikhlas, pemirsa. Nah, akhirnya selamat mencoba masakan-masakan yang saya peragakan hari ini. Akhirnya saya Anita Sriana dan seluruh kerabat kerja Santapa Nusantara dari Bukit Alamanda Garut mohon diri dulu dari hadapan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Chicken donburi set untuk makanan sahur. Lezat.